Banyak sih, maksudnya hasilnya banyak, cuman saya nggak mau terlalu takut ada yang salah. Sebenarnya namanya anak muda harusnya bisa lebih berkembang dalam mengembangkan pertanian ya. Kalau menurut saya sih ada dua. Nah, dua faktor. Nah, iya. Faktornya Kita nganggap proses dulu apa progres dulu. Oke, pada kesempatan kali ini gua lagi ada di salah satu kebun akar pohon, ya, betul ya. Sesuatu yang sangat berbeda di sebelum-sebelumnya. Biasanya podcast kita itu ada di ruangan. Nah, pada kali ini podcastnya ada di alam, kebun. Alam berdukun. Jadi salah satu kebun akar pohon ini yang punyanya teman-teman saya, gitu. Kan? Teman-teman kuliahan. Nah, tujuan saya kesini adalah untuk berbagi cerita. Gimana sih istilahnya anak muda zaman sekarang itu kan identik dengan males. Gengsinya gede banget, bener gak? Bener. Gengsinya gede banget, apalagi zaman sekarang pengennya naik motor KLX, Nah, naik motor Vespa, gak mau nih ngebun-ngebun kayak gini nih, gak mau nih. Nah, coba dong ceritain gimana sih kisahnya bisa nyampe terbentuknya ini kebun akar pohon milik kalian berdua ini. Dari mana dulu nih? Dari Yuda atau Teguh? Mamang, coba Mamang jelaskan Mang. Sebenarnya gini ya, kebun akar pohon ini bukan punya saya, bukan punya Teguh. Jadi punya siapa? Jadi kita bikin kebun edukasi khususnya buat masyarakat di desa. Di desa ini, Ya, jadi buat edukasi. Buat edukasi. Altar kecilnya buat kampung Cibitung Muara awalnya. Awalnya. Karena bergerak awal itu kita bukan di kebun, dari perpustakaan jalanan. Perpustakaan. Oh iya, tahu. Dari perpustakaan jalanan mencoba buat berkembang bikin perpustakaan di kampung ya. Soalnya ngerasa kayak kami terlalu jauh ketika bikin suatu lapangan perpustakaan lah ya. Di jalan-jalan, sedangkan rumah kami sendiri terlalu dilupakan. Oh, Makanya ini jadi lingkungan masyarakat kita ya. Buat masyarakat. Jadi lebih ke mengayomi untuk masyarakat sekitar dulu. Jadi yang jauh lah. Sebelum yang jauh. Tapi emang bener sih kalau untuk kan memang sebelumnya maaf. Kalau misalkan kan memang identik kalau di kampung sini agak lumayan terpencil juga ya. Benar. Kalau untuk masuk Cibatok ke dalam, Camplang ke dalam itu lumayan akses juga lumayan jauh gitu untuk ke kota, apalagi ke perpustakaan. Benar. Tapi memang tujuannya bagus sih karena anak kampung sekarang tuh banyak yang putus sekolah, banyak yang malas belajar. Berarti tujuannya ke situ. Itu. Tujuan sebelum ke kebun ini. Tujuan sebelum ke kebun. Terus Dari perpustakaan. Nah, berjalan dari kayak ngerasa kayaknya ngampar buku jenuh gitu, kayak minat baca, tahu sendirilah minat baca di Indonesia ya khususnya. Saya pribadi pun kalau baca nggak ada gambarnya nggak mau dibaca, males. Gimana nggak ada variasinya. Jadi gimana caranya kita buat ngerangkul anak-anak nggak cuma lewat baca gitu, tapi lewat berkebun juga. Jadi medianya ada lagi dari berkebun ini. Tujuannya sih ke perpustakaan baca, ya. Cuman medianya lewat berkebun juga. Jadi emang ada variasinya, nggak bete gitu. Jadi awalnya itu tahun berapa? Tahun berapa Gu? 2016 awal. Oh baru mau 2 tahun nih. Mau 2 tahun. Udah 2 tahun. Tapi ini baru ya? Maksudnya pindah ke sini baru? Oh, pindah ke sini baru. Dulu kebun kita itu di sebelah sono. Pokoknya dekat rumah. Jadi sekarang pindah ke sini. Tapi emang tempatnya lebih enakan di sini sih, strategis. Terus sekarang juga ada yang baru di kebun akar pohon. Ada kafenya juga, ya, keren. Kedepannya kita bakal ada warung lah. Warung kecil-kecilan lah ya. Buat ngebutuhin kebutuhan. Tidak terlepas tujuan awal untuk merangkul anak kecil untuk gemar membaca, tapi tidak terlepas kewajiban juga. Iya, bener lah. Itu penting lah. Perut, dahar. Ngawadang, papacok. Enggak, istilahnya kan orang tua juga
mikirnya jadi nggak negatif Iya, gitu. Kalau kita fokusnya untuk ngerangkul anak kecil doang, sedangkan kita nggak kerja nggak dapat penghasilan, ya nggak bakal disupport. Bener kan? Tapi emang kebun ini udah menghasilkan apa belum? Alhamdulillah selama hampir 2 tahun ini ya udah ada penghasilan. Udah ada penghasilan. Cuman kita puterin buat mobil, buat jajan anak. Oh, jadi sirkulasinya segitu-gitu aja gitu buat perputaran doang. Nggak ada buat nabung buat nikah. Waduh. Itu sih ada. Ada. Cuman beda jalur. Oh, beda jalur. Jadi bukan uang dari sini. Enggak kan, tujuan kita kan udah istilahnya masuk usia yang harus menikah lah. Ya kalau misalkan rezekinya di sini, kenapa enggak? Ya, gitu. betul banget. Jadi Yang penting mah usaha we lah. bener. Rezeki mah di mana we ngalir. Yang penting main ngopi. Ngopi heula. Ngopi heula dong. Segar. Jadi buat yang menonton, kalau kedengeran nih ada suara disebut bahasa Indonesia apa ya? Kincir angin. Kincir angin. Kalau kincir angin terlalu mewah. Kolecer. Kolecer. Kalau bahasa Sunda nama kolecer. Ada angin juga. Jadi pokoknya recommended banget buat kalian yang ada di perkotaan atau misalkan yang nonton ini pengen refresh otak, pengen belajar sama teman-teman saya ini, bisa langsung datang ke Kebun Akar Pohon. Ya, Ntar alamatnya ada di deskripsi. Ada Tuh. Instagram juga. Instagram ada. Ntar pokoknya dipromosiin lah pokoknya Kebun Akar Pohon. Tenang. Ini juga ini ada apa nih? Ini apa ini? Oh, itu minuman teh bunga telang. Lain sirup. Telang. Coba penonton tahu gak telang? Kalau yang tahu komen, kalau yang nggak tahu ntar nanya. Ini telang khasiatnya apa? Biasanya kan kalau telang itu kan buat mata, cuci mata. Iya, hasilnya menyegarkan. Menyegarkan doang. Iya. Banyak sih maksudnya hasilnya banyak, cuman saya nggak mau terlalu takut ada yang salah. Oh, Ya selebihnya tanya aja sama Google. sama sama pakarnya gitu. Jadi emang telang ini identik kalau di kampung itu buat ngebersihin mata. Bersihin mata itu buat dicuci ya. Ya, buat Makanya saya baru tahu nih bisa diminum. Enak tapi. enak. Coba. Kayak air biasa. Air biasa. Kayak air putih pakai es batu. Es batu. Nggak pakai gula gitu, tambahan apa. Itu pakai gula bisa, madu bisa. Tapi kalau Tergantung selera sih. tapi kalau pakai gula nggak alami, nggak natural ya. Pakainya gula aren. Gula aren yang merah. Gula merah. Kayak es kelapa dong. Ya. Nggak perpaduan biru sama merah jadinya apa? Ya jadinya coklat ke biru-biruan kali ya. Banyak sih, tapi yang jelas banyak khasiatnya. Banyak khasiatnya. Jadi memang saya cukup salut sama pemuda yang di kanan dan kiri saya ini. Waktu mudanya itu diisi sama kegiatan yang kayak gini gitu. Istilahnya nggak kan kita sama-sama masih kuliah. Benar. Nggak fokus ke kuliah, lulus terus nyari kerja. Kan hidup simpel tuh kan gitu kan. Hidup simpel tuh kita belajar, lulus, nyari kerja, nikah, hidup senang, bahagia, punya anak, punya cucu. Aman ya. Aman kan gitu, mikir simpelnya kayak gitu. Cuman kenapa kalian bisa mau meluangkan waktunya seperti ini ya, kayak tadi diceritakan ya, pengen merangkul anak-anak. Apa anak muda lah ya. Kenapa sih anak muda? Anak muda itu kenapa? Coba jelasin lah. Karena Gue mah anak muda baik-baik, santai gue mah. kayaknya minat pertanian ya. Pertanian. Minat pertanian. Buat anak muda itu kayaknya mungkin cuma berapa persen ya? Kurang. 10% lah. 10%. Karena gak mau. Mungkin karena kotor. Gak mau berbaur sama tanah ya. Sebenarnya namanya anak muda harusnya bisa lebih berkembang dalam mengembangkan pertanian ya, dengan gayanya anak muda gitu. Contohnya kan di Indonesia ya identik sama pertanian. Negeri agraris gitu ya. Iya benar. Udah jelas negeri agraris. Jadi jangan gengsi lah gitu. Jangan ada kata gengsi. Jangan gengsi. Ya lu mau bertani, mau gaya lu ibaratnya gaya-gaya indie lah bahasa sekarang ya. Iya. Gitu. Iya. Modern lah. Enggak jadi masalah sama kita pun sini ngeimbangin. Enggak berarti anti lokal, enggak berarti anti ke barat-baratan. Gimana caranya lokal sama barat bisa bersatu? Iya, jadi istilahnya modern kita gak ketinggalan. Jadi disebutnya apa ya? Peninggalan dari nenek moyang gitu juga nggak ditinggalin. Jadi emang benar sih, seimbang.
ketika memang kita lagi main nongkrong ya style kita kayak modern, Iya, bener kan? benar. Tapi kalau kita lagi di kebun ya berkebun aja Iya, gitu. betul. Jadi nggak harus menghilangkan satu sisi. Benar. Ketika lu sekarang di zaman modern ya lu harus ikutin juga karena memang udah tuntutan hidup. Kita nggak bisa buat ninggalin dari salah satu itu. Iyalah nggak bisa lah. Kalau bisa. Kalau ketinggalan ntar kita sebutnya kuno. Iya. Berangkat ke kota tadi ledekin. Benar. Kenapa? Pertanyaannya kan di perkebunan ya. Kita sama-sama di fakultas di Universitas Pamulang. Kenapa nggak masuk IPB pertanian? Kan ilmunya lebih bisa langsung belajar, langsung diterapin. Apalagi di sini ini fakultas apa? Jurusannya sastra. Sastra. Ini teknik. Iya, makanya gak ada nyambung-nyambungnya gitu. Gimana? Nggak ada basic ya? Iya, nggak ada basic gitu. Kita benar-benar otodidak. Hmm. Nggak ada guru ada gitu ya, guru ada dari teman-teman. Ya udah nanam masalah berhasil apa enggaknya gimana nanti. Makanya kita ada apa ya bahasanya, slogan apa ya? Slogan. Iya. Apa tuh slogannya? Kayak menanam, membaca, Nah. menyalurkan. Hmm. Makanya kita menanam dulu sebelum membaca. 3M. Ya, 3M. 3M. Triple M. Menanam, Membaca, membaca, menyalurkan. menanam, membaca, menyalurkan. Jadi Oke, kita keren, nanam keren. dulu. Hmm. Kalau misalkan salah, ya coba dibaca ulang, baca ulang. Terus Sampai berhasil. sampai Kalau berhasil. berhasil ya udah salurin sama keren. orang-orang yang Plus, emang plus. membutuhkan. Plus. Keren sih keren. Jadi memang suatu masalah besar emang di Indonesia untuk pemuda-pemuda zaman sekarang tuh emang di situ. Ketika memang kita untuk dituntut untuk belajar, kadang kita berontak. Benar. Kita gak mau. Jadi bagi anak-anak yang sebenarnya bagi anak-anak yang tidak minat untuk belajar atau misalkan mencoba, itu sih salah besar. Karena kalian meninggalkan ilmu. Iya. Benar sekali kan? Karena sekarang zamannya era 4.0 itu lu harus dituntut keras. Lu rebahan doang, lu nggak dapet duit. Pegel juga kan lebahan doang. Rebahan yang menghasilkan uang ya cuma open BO. Bener gak sih? Iyalah, Benar, cepat. cepet kan. Kalau misalkan itu untuk cewek, lalu itu cowok rebahan dapat apa? Jadi germo. Jadi gigolo juga enggak nyari konsumen. Istilahnya lu zaman sekarang tuh lu harus pandai mencari kelebihan bakat lu. Salurin hobi lah. Iya, Jadiin hobi yang emang bisa menghasilkan. bermanfaat, berfaedah gitu. Jadi istilahnya kan sebelumnya juga udah pernah dibahas. Hobi yang enak tuh hobi yang dibayar. Benar. Nah, coba aja lu kenapa nggak mencoba? Karena gini, sebagian orang tuh takut untuk mencoba. Kenapa kalian berani untuk mencoba hal ini? Karena bertani harus mencintai. Kan Berani. iya ya paham. Cuman karena kan gini, saya pun misalkan kalau misalkan ada pengen kemauan buka usaha atau apa, kadang ada bayang-bayang gua takut gagal, ragu untuk melakukan itu. Jadi banyak bayang-bayang yang membuat kita nggak jalan gitu. Nah, kenapa kalian bisa langsung bodo amat, gua mau mendingan langsung terjun gitu, nggak takut mikirin waktu mudanya tersia-sia, kita masih main-main gitu. Kenapa lah? Sebenarnya Tipsnya apa gitu? Coba. silakan Mamang Teguh. Mamang Teguh nih dia mulu nih. Dia mulu. Bisa yang Anti mulu. kamera apa Iya. gimana? Saya Fobia kamera. Jadi kenapa gitu? Kan makanya sebagian anak muda di luar dari gengsi ya itu takut untuk mencoba. Kenapa? Kalau menurut saya sih ada dua. Nah, dua faktor. Nah, iya. Faktornya? Kita nganggap proses dulu apa progres dulu. Nah, itu di situ kan progres sama proses beda jauh. Maksudnya dia jauh cuma satu jalan. Progres sama proses. Iya. Bedanya yang signifikan biar penonton nggak nyari-nyari ke bah Google nih. Langsung ke yang ngejelasinnya. Progres sama proses itu bedanya apa? Ya, gini umpamanya. Mhm. Kalau proses kan dari 3 acuan tadi misalkan menanam, membaca, menyalurkan. Berkada. Ya, yang jadi acuan kebun akar pohon. Nah, kalau progres itu lebih ke saya langsung menyalurkan aja. Oh. Enggak menanam dulu, enggak membaca dulu. Pokoknya yang praktis. Yang praktis, instan. Nah, yang instan. Jadi apa yang harus dilakukan duluan? Proses dulu, progres dulu. Kalau kami ya, kami melakukan proses dulu baru progres. Proses dulu baru progres. Tapi kalau menurut saya pribadi ataupun penonton yang menonton menilai bahasa itu kayaknya sama, ya kan? Cuman kan memang penjelasannya tadi sudah dijelaskan beda.
Kalau menurut kita sih ya progres sama proses ya sama aja gitu. Cuman kalau mungkin itu penjelasannya mungkin itu tambahan lagi buat kita gitu untuk belajar. Berarti proses dulu ini yang kita harus lakuin. Proses kan dalam arti kita harus nyiapin modal. Benar gak sih? Nah. Kan ini juga perlu modal. Benar. Ini ada saung kayak gini, bisa berkebun kayak gini, tanahnya juga ini dari mana? Kan harus ada modal juga. Jadi kita harus proses menyiapkan itu. Iya. Setelah itu baru progres untuk 3M itu. Nah. Oke, ketemu juga. Iya, ketemu. Ngerti lah orang-orang udah pada pinter. Wah, pinter itu untuk hal jelek. Kalau untuk hal yang positif, kalau netizen kita mah kurang. Kalau untuk ngebahas yang plus 62 yang 18 ke atas tuh, wah langsung teng. Cepet. Kalau untuk ngebahas ilmu-ilmu yang begini, kadang-kadang orang nontonnya, aduh males, gua Garing. males. Iya garing gua. Makanya ini nih, ntar juga kalian kalau udah tua nyesel. Kerasa. Karena lihat perjuangan orang tua kita juga ya. Bukannya kita menyalahkan orang tua kita yang dulunya kayak gimana gitu, cuman kan harusnya kalau misalkan kita menerapkan apa yang guru kita ajarkan, kita akan hidup tua itu tenang. Kita tinggal tinggal santai, menikmati. Iya. Kayak kalau kata orang-orang mah ya? Bangun pagi, seduhin kopi, baca koran depan ya kan, nggak harus mikirin anak gua makan apa, nggak gitu kan. Nah, jadi bagi kalian, aduh ada iklan. Nah, bagi kalian harusnya segera dipikirkan dari sekarang, bener gak sih? Iyalah, sekarang lu kalau misalkan pengen hidup senang, kalau misalkan masa muda lu dihabisin untuk main-main doang, ya gak bakal ketemu. Bener. Lu gak punya bekal apa yang lu dapet buat tua nanti? Lu sekarang orang tua lu yang sekarang masih, ya mohon maaf, bukannya menjelekan, orang tua saya pun kayak gitu, misalkan sekarang masih kerja lah, capek banting tulang dari pagi sampai sore buat ngehidupin keluarganya. Toh apa bedanya ketika kita memang dari masa muda belajar kayak gini, langsung terjun ke lapangan, mencoba hal yang baru, kan bisa manfaat juga buat tuanya. Kita punya bekal, punya ilmu, ya kan? Jadi kita nggak takut tuanya bakal sengsara. Intinya bisa makan apa enggak. Nah itu yang dipikirin. Ya, Jangan gini, amun bahasa Sunda nama kieu, ulah kumaha engke tapi engke kumaha. Jangan gimana ntar, tapi ntar gimana? Lu ntar gimana tuanya? Lu kan mau nikah, lu punya anak, lu ngempanin anak orang pakai apa? Gue masih terbayang-bayang nih bro. Untuk kita ini masa-masa sekarang nih, kita kan pasti mengalami halnya nikah gitu ya, pernikahan, bahtera rumah tangga. Asik. Bekal apa yang kita bawa kalau selain kita belajar dari sekarang? Contohnya yang kayak gini. Ya ini juga bukan tidak termasuk masuk ke golongan buat rumah tangga, ini juga bekal dong. Bener. Malahan ini salah satu bahan utama ya. Iyalah bahan Kebutuhan utama. manusia ya. Kebutuhan manusia, bahan pokok lagi. Lu makan apa kalau makan nasi? Gak makan sayuran. Jangan makan fresh food doang lu. Sosis. Haus juga ngomong. Tapi enak sih ini. Benar, pakai gula ya dikit. Oh, dikit. Rokok dulu lah biar enjoy. Ini narasumber Teguh satu nih di mulu. Kurang aktif ayo lah. Fobia kawan. Fobia. Tapi emang maksudnya kita juga bukan di bidang pertanian doang ya di sini. Ada Jadi seni, apa? Ada kesenian juga. Seniannya apa? Teater anak. Teater. Anak. Ada Keren. puisi. Puisi, ya. Ada musik tradisional. Musik tradisionalnya apa? Karinding. Oh, karinding. Tahu karinding. Jadi nggak monoton berarti ya benar. Dia nggak berkebun, nggak membaca doang. Kita ada kesenian yang lain lah. Jadi banyak hal lah ya, banyak hal. Makanya kan akar itu kan banyak ya, akar itu cabangnya banyak. Nah, berarti kita nyambung nih. Kenapa dinamain akar pohon? Nah itu Apa, akar coba? itu jadi kayak akar tuh banyak. Kita ngerangkul semuanya. Tapi yang positif ya. Yang positif. Yang positif kita rangkul. Nyabang kaditu kadieu. Kayak itu kan dia. Jadi Walaupun aya batu ge terabas wae. Terabas terus. Sama positif mah. Iyalah, benar. Nah, ini juga jadi salah satu masalah untuk pemuda kita. Kenapa mereka identik dengan tidak mau melangkah? Karena itu banyak hambatan. Dia ragu akan menerobos hal itu gitu. Misalnya banyak benturan-benturan yang dia tidak mau gitu, tidak mau menerobos itu. Padahal kan ketika memang lu bertentangan sama lu, ya udah lu lawan. Kalau misalnya lagi itu positif mah, bener gak sih?
Kalau misalkan lu salah ya udah. Ini kan hal yang positif. Nah, kebanyakan di kita itu kebanyakannya diem. Ketika memang kita benar, kita diem. Kita salah pun kita diem. Gak berani buat bersuara. Iya, gak berani buat bersuara, apalagi pemerintah. Aduh. Agak ngeri itu kalau Agak ngeri, agak ngeri. Tapi emang kayak budaya sih bro. Jadi memang didikan pemerintah tuh nyampe ke masyarakat. Didikan pemerintah dilarang yang kita kan negara demokrasi, bener kan demokrasi. Kenapa ketika ada yang beda paham sama pemerintah kita disekat? Nah pemuda kita sekarang yang di kampung begitu. Orang tua kita mengikuti kayak pemerintah, ngerasa nggak kayak gitu? Gue sih ngerasa. Bener kesitunya mas. Iya, jadi orang tua gitu, gua nganggapnya gini, ketika gua di rumah ataupun di lingkungan gua ngerasa orang tua yang di sekitar gua kayak pemerintah. Jadi anak muda yang mau berkembang malah ditahan, susah bro. Jadi ya itu negara kita memang diajarkan begitu, jadi orang tuanya mengikuti. Adalah memang sebagian yang mensupport kita, cuman ada juga yang memang menahan kita. Nah itu bagaimana kita cara melewati itu gimana bro? Lebih gini sih ya, maksudnya ada orang yang kesel banget sama pemerintah, makanya ya harusnya gimana caranya pemerintah pun bisa support sama masyarakat. Jadi jangan sampai ada kan kemarin tuh banyak kejadian-kejadian yang demo lah iya. Sebelum corona. Sebelum corona sampai ada penggusuran lah, iya. Terus lahan-lahan pertanian diganti sama segala macam lah ya. Ya harusnya gimana caranya coba kita duduk bareng buat ngebahas itu, benar-benar dirapihin lah, jangan sampai ada masyarakat yang nggak rugi, pemerintahnya pun nggak rugi, sama-sama menguntungkan. Iya, gue yang heran begini, ketika memang Indonesia banyak sumber daya yang harus dimanfaatkan, kenapa kita masih minta ke orang? Itu dia. Salah awalnya kalau menurut saya sih. Awalnya gimana coba? Tahu sejarah kayak ini udah tahu sejarah, coba gimana? Awalnya gimana? Dari dunia dunia pendidikan aja. Kenapa misalkan di Bogor yang dekat pertanian, kenapa nggak ada sekolah SMP misalkan SMP atau SMA kalau khusus pertanian gitu. Jadi di dasar. Nah, iya di dataran laut, kenapa nggak ada sekolah tentang perlautan, perikanan. Sekolah dasar. Kan jadi tahu posisinya. Oh iya. Sih. Cuman berarti lebih ke lu tinggal di mana ya lu belajar itu. Ya, lu di gunung, ya lu di gunung belajar tentang perhutanan. Lu di banyak kebun, lu belajar perkebunan. Berarti lebih ke situ. Iya, disimbanginya kayak gitu. Tapi bukan berarti fokus di pertanian doang nih, tapi ada pembelajaran yang lain juga. Nah, cuman permasalahannya di kita adalah Mendikbud di kita nggak gitu. Pelajaran agama aja mau dihilangin. Bener kan beritanya? Aduh, saya kurang tahu. Nanti aja deh. Iya ke situ. Gua bodo amat gua belak-belakan kan gitu suara rakyat. Benar. Suara rakyat lah, iyalah. Sekarang bukannya ya gua sih support gitu kalau misalkan kalian menyuarakan ketika kita berada di satu posisi dengan ruang lingkupnya perkebunan atau kelautan atau perhutanan ya belajarnya ke situ. Cuman di pemerintahan kita nggak gitu. Ya sekarang belajar keagamaan agak dikurangin. Terus jadi sesuai kurikulum bahasa-bahasa yang udah ditetapin sama Indonesia ya udah itu belajar itu. Nggak bisa juga, emang sulit untuk menerobos itu gitu, kecuali gua Mendikbudnya. Amin. Amin. Gua ganti tuh siapa tuh yang punya Gojek. Nggak pantas dia. Nanti kita usung. Iyalah, ngapain Gojek mau udah usaha, apa urusannya sama Mendikbud, gak nyambung. Gue pengen tuh sesuai bidang kan menurut kata kalian tadi. Lu harus tahu posisi. Kalau misalkan lu posisinya di kewirausahaan ya lu boleh misalkan masuk ke Kementerian Wirausaha atau apalah gitu. Gak nyambung juga ke Mendikbud kan. Lu kenapa nggak angkat-angkat guru-guru? Kenapa nggak angkat-angkat jasa-jasa guru yang dulu memang udah tekun giat ngelajar murid-muridnya? Kenapa nggak diangkat jadi Kemendikbud? Kan gitu. Jadi dia lebih tahu kan. Jadi lebih tahu apa yang di bawah gitu. Lebih tahu apa keluh kesah murid-murid yang sekarang gitu. Jadi nyambung. Gue jadi kesal gua. Minum es dulu ah. Saya jadi bingung. Jangan bingung bro. Gua kalau udah kesel keluar semua kata-kata. Tapi emang susah sih, kita dituntut, bukan tuntut sih, kita hidup di negara demokrasi, cuman dituntut untuk kayak gak boleh bersuara, jadi kayak Korea gua di sini. Iya serius, bersuara itu susah.
presidennya itu ya, yang presidennya itu Kim Jong Un. Keras itu. Lu kalau mau kayak gitu sekalian aja di militer. Kenapa nggak lu pilih Prabowo? Nyambung ke pilpres gua. cut pokoknya. Iya, pokoknya cut udah. Kita ngebahas Iya, yang positif ngebahas yang positif aja. Itu mah cuma itu kan sebagian. permasalahan yang dibahas ya. Sebenarnya Masalah. iya, kita tuh ngebahas Bukan permasalahan yang buat- kita alami gitu, Bro. Jadi nggak terlepas kehidupan gitu tuh nggak terlepas dari pemerintahan juga karena kan kita diatur sama pemerintah. Benar. Iyalah, ini benar ke situnya mah iklan lagi, Bro. Sip, dah iklannya lewat. Bukan endorse tapi iklan alam. Natural karena kita di outdoor. Biasanya kita di indoor, sekarang kita outdoor. Oke, lanjut untuk yang tadi ya, untuk permasalahan-permasalahan yang kita alami. Tapi memang benar, Bro. Kita hidup di Indonesia ini kita tidak terlepas dengan pemerintahan. Karena salah dikit aja kita ya udah kena. Tapi sekarang nanam ganja berani nggak di kebun ini? Kan legal. Kan legal bener lagi. Itu berkat siapa? Nih yang rambutnya kayak Teguh. Siapa? Literasi apa tuh organisasinya? LGN ya. Siapa namanya? Dira pokoknya Dira ya. Karena itu kan. Nah, coba kenapa lu sekarang nggak nanam ganja? Kan kita bahasan yang tadi nyambung kan? Kita asal tahu posisinya di mana. Benar, sebenarnya mah. Iya tuh, tadi lagi benar ke situnya mah. Nah, sekarang ganja. Kalau misalkan kita nanam ganja, kita memakainya benar dengan untuk obat-obatan atau misalkan dengan buat pakan sayuran, tidak untuk menyeleneh ke yang hal-hal yang negatif kayak yang diundang-undangkan. Kenapa tidak boleh? Kita tunggu aja ke depannya, mudah-mudahan bisa legal juga ya. Amin Itu kan sih, bisa amin. dimanfaatin. Amin. Nah, itu dia, makanya gue sih salut sama Dira ya. Sampai sekarang masih fight untuk melegalkan ganja karena di negara-negara lain tuh jadikan bisnis ganja itu. Jadi lu jadi gue yang cerita, enggak kat dah. Gua kan nanya lu berdua. Gua kan host di sini. Iya, gua mah host. Jadi gua mau nanya lu aja deh. Nah, jadi gimana ke depannya untuk akar pohon? Mangga Mas Teguh. Maksudnya ke depan Dalam hal ya proses akar pohon ini mau dibawa kemana gitu ke depannya gitu. Pengennya yang belum kesampaian apa gitu. banyak sih kayak dari budaya, pokoknya tentang ilmu pengetahuan mau dirangkul ke sini. Oh. Jadi kami bersama kayak apanya umpamanya membara gitu nyari kesana kemari ilmu atau budaya segala macam baru buat tuangin di sini. Jadi lebih ke budaya-budaya Indonesia lah ya. Identik Sunda. Identik sama Sunda. Jadi emang prosesnya cukup sulit. Nah, itu yang harus perlu kalian pikirkan untuk tetap bertahan, tetap memperjuangkan keburakan pohon ini. Tapi gue yang jadi pertanyaan, kita kan tadi ngebahas nyindir nikah. Nah, ketika lu ntar udah nikah berdua, apakah masih mau menjalankan ini? Insya Allah mau. Insya Allah. Berarti lu nyari istrinya yang support sama lu. Harusnya. Iya, tapi kebanyakan istri tuh laki itu disetir sama istri. Wah, itu mah Takut. Untuk saat ini mungkin. Oh iya, untuk saat bukan ini. iya sih emang sampai saat ini pun banyak gitu preman aja takut sama cewek. yang penting dapur aman sih. Sebenarnya itu kebutuhan dapur aman. Kan ada uang bukan segalanya, tapi semuanya butuh uang. Nah, Nah, harusnya ditambahin Risa lagi. banget. Enggak harusnya ditambahin. Oh, lagi. tambahin lagi. Tapi uang itu buat makan. kayak Oh, gitu. jadi ada tambahan sedikit lah ya. Nah, Ini terus tambahan dia- buat kata-kata Karisa nih kemarin. Ditambah lagi makan itu dari Hasil apa? alam. Hasil alam pertanian. Nah. Pertanian siapa kayak gitu. Oh, jadi istilahnya nyambung iklan. Sebenarnya Iya, gini itu. kayak kita banyak orang ya. Gua kerja buat cari uang. Kerja buat cari makan. Nah, kalau kita menanam buat cari uang. Oh, jadi beda kata, beda perlakuan juga ya. Nah, jadi kebalikannya. Kebalikannya. Kita paham. nanam tapi nggak nyari duit, tapi bisa dapat duit datang sendiri dari hasil berkebun kita. Keren. Tapi ada pemikiran untuk memperluas gak? Apa udah stuck segini? Tuh pengen atau Pengen. iya. Berapa ribu hektar keinginannya? Gak apa-apa lah kan. Sebanyak-banyak. Ucapan itu adalah doa. Sebanyak-banyak. Semoga ntar ada yang mau menginvestasikan, Amin. yang menonton ini, ya kan kita nggak tahu. Benar. Pengen sih lebih luas ya. Ini kan skala kecil gitu. Pengen lebih luas buat ngembangin ide-ide dari teman-teman gitu. Karena kan emang kita juga nggak berdua ya gitu. Kita ada tim. Sebenarnya kalau di kebun akar pohon ini ada tim 4 orang. Oh, ada tim. Cuman yang 2
lagi sibuk kerja. Lagi sibuk. Oh iya. Jadi kita bener kan kalau kita berdua mah nganggur gitu. Jadi istilahnya gini, yang nyari buat modal ada, yang kerja di sini ada support membagi juga. tim lah ya. Gak apa-apa kita mah ngangkut-ngangkut juga lah. Tapi kenapa nggak kalian bikin paguyuban aja? Paguyuban buat anak-anak muda gitu. Paguyuban dalam arti lu yang belajar di sini lu tuangin di situ. Enggak, jadi lebih ke apa ya? Disebutnya jadi ada lembaga lah gitu. Jadi nggak cuma kumpul-kumpul doang gitu. Karena kan kalau kumpul-kumpul doang kayaknya agak kurang gitu kan. Kalau lembaga nih paguyuban. Kalau misalkan kemarin kan ngobrol sama Mojang Bogor Barat, kemarin gua bintang tamunya, dia juga gabung sama paguyuban gitu. Jadi lebih terarah kan kalau paguyuban, strukturnya lebih jelas. Kalau paguyuban mungkin terlalu lebar ya. Terlalu lebar. Tapi keinginan mah ada gitu. Harapan mungkin ya. Bisa juga impian. Berarti itu harapan ada, impian juga ya. Jadi emang kalau menurut gua bagi kalian anak-anak muda, manfaatin lah ya masa mudanya. Jangan leha-leha, jangan jadi beban orang tua, walaupun yang ngomongnya juga masih beban orang tua gitu. Jadi istilahnya ya lu pokoknya jangan gengsi. Gengsi itu cuma buat lu akan menjadi susah. Bener. Lu gengsi, lu susah. Lu malu, apalagi malu bertanya saat di jalan. Apalagi lu malu melakukan hal sesuatu yang misal model kayak lu di kebun akar pohon. Terus misalkan yang lain-lain kan masih banyak juga nih pemuda-pemuda kayak kalian berdua. Dia kan ini di perkebunan. Ada juga yang di seni doang. Cuman ini yang paling komplit nih di sini. Keseniannya ada, perpustakaannya ada, bacanya ya kan. Berkebunnya ada, kafenya pun juga ada gitu. Akan segera hadir. Coming soon. Iya benar. Kemarin sempat hadir di Cibatok. Ya, Cibatok kan. Jadi dipindahkan ke sini. Oke. Lebih ke yang outdooran lah. Jadi untuk terakhir penyampaian dari kalian berdua untuk anak-anak muda, quotes untuk anak muda zaman sekarang. Dari gua doang apa? Terserah lu punya quote berbeda apa quote-nya sama, terserah. Coba dari Teguh dulu. Coba Teguh, punya quote gak buat anak muda? Buat penutup, closing. Ya itu mungkin sedikit kesimpulan aja. Gimana dari coba? Pembelajaran kebun akar pohon. Jadi dari proses sama progres, mungkin lebih baik menjalani proses dulu baru progres. Ya, maksudnya gini ya segala sesuatu itu kan butuh proses. Nah, di dalam proses itu pasti ada progres, entah itu materi atau pokoknya tentang hidup lah gitu. Mungkin buat anak muda. Jadi istilahnya lebih ke dia itu ngajarin lebih ke tata caranya nih. Anak muda tuh harus seperti ini. Coba kalau dari Bang Yud. Kalau gue sih ya buat anak muda jangan malu buat jadi bertani lah ya. Jadi bertani itu nggak usah malu itu. Bertani itu bukan rendah, bukan hal yang rendah. Makanya adanya anak muda harusnya pertanian itu bisa lebih berkembang. Banyak kan mestinya lulusan pertanian yang malah kerjanya di itu segala macam. Enggak menjurus lah ya. Bahkan kita gitu, kami yang bukan dari pertanian malah mencoba mencoba buat ngembangin pertanian. Ya sekarang kalau misalkan ya para petani sekarang udah nggak ada, siapa lagi yang mau melanjutkan kalau bukan kita? Apa, gitu. Iya, mau makan. Kalau misalkan sawah segala macam udah habis gitu, lu mau makan apa? Berarti berkaitan juga dong. 2 anak lebih baik. Cocok sih. Iyalah, kalau misalkan lu banyak anak, lu bikin rumah, sawah habis dong. Iya kan? Bener. Iya, 2 anak lebih baik, berarti dukung pemerintah. Nyambung lagi. Iya, jadi istilahnya lu nilai pemerintah ada positifnya, ada negatifnya. Lu harus tahu porsi juga. Ibaratnya pemerintah pun nggak salah. Nggak selamanya salah. Ada program-program yang memang kita juga setuju gitu. Jadi kesimpulannya adalah anak muda harus berkarya, harus semangat, harus baik, jangan mudah menyerah. Apapun rintangannya harus terobos terus. Pokoknya baik. Yakin lu akan sukses. Kalau misalkan lu mau memulai di keyakinan lu nggak ditanami dengan rasa kecintaan lu akan melakukan hal itu, terus lu nggak percaya lu akan sukses, itu bakal sia-sia. Ketika lu diawali dengan gue bakal sukses. Pokoknya tanamin di mindset pikiran lu sukses terus. Pasti akan tercapai gitu. Amin. Jadi kita juga Konang Project mengucapkan terima kasih ke Akar Pohon karena kita udah
bisa podcast bareng di tempat kebun akar pohon, bisa main berbagi ilmu, sharing. Kita juga Konang Project mendoakan supaya kebun akar pohon berkembang lebih jauh lagi. Pokoknya ntar gua doain lah kebun akar pohon tanahnya beribu-ribu hektar. Amin. Istilahnya kita saling mendoakan, simbiosis mutualisme. Benar. Gitulah ya kan. Benar itu. Pokoknya kesimpulannya kalian aja yang menilai. Oke, cukup sekian dari kami. See you next time. Yuk.